Kenapa kita harus bermadzhab dan taklid pada ulama? Mazhab secara bahasa artinya adalah tempat untuk pergi. Berasal dari kata zahaba, yadzhabu dzihaaban. Mazhab adalah isim makan dan isim zaman dari akar kata tersebut. Sedangkan secara istilah, madzhab adalah sebuah metodologi ilmiah dalam mengambil kesimpulan hukum dari Kitabullah dan Sunnah Nabawiyah. Madzhab yang kita maksudkan di sini adalah madzhab fikih. Ada pula yang memberikan pengertian madzhab fikih adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fikih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fikih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu, atau cabang. Nashiruddin Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Ad-Doifah serta orang-orang yang sefaham dengannya melontarkan kritik kepada orang-orang yang bertaklid dan menyatakan bahwa taklid dalam agama adalah haram. Mereka juga mengkategorikan pemikiran mazhab Abu Hanifah, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab-mazhab lain yang berbeda-beda dalam mencetuskan hukum setara dengan ta'addudus syariah, syariat yang berbilangan, yang terlarang dalam agama. Lihat silsilah Ahadits Ad-Doifah ketika membahas hadits ikhtilaf ummah. Mereka juga tidak segan-segan lagi mengatakan bahwa mazhab 4 adalah bid'ah yang dimunculkan dalam agama dan hasil pemikiran mazhab bukan termasuk dari bagian agama. Bahkan ada juga yang mengatakan dengan lebih ekstrim bahwa kitab para imam-imam, kitab salaf, adalah kitab yang menjadi tembok penghalang kuat untuk memahami Al-Quran maupun Sunnah dan menjadikan penyebab mundur dan bodohnya umat. Namun yang aneh dan lucu, justru mereka kerap kali mengutip pendapat-pendapat ulama yang bertaklid seperti Izzuddin bin Abdis Salam, Ibnu Sholah, Al-Bulkini, As-Subki, Ibnu Daqiq Al-Aidi, Al-Iraqi, Ibnu Hazm, Syah Waliullah Ad-Dihlawi, Qodi Husain, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Adz-Dzahabi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, As-Suyuti, Al-Khatib Al-Baghdadi, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rushd, Al-Bukhari dan lain-lain. Padahal diri mereka berkeyakinan bahwa ulama-ulama di atas adalah orang yang salah memilih jalan karena telah bertaklid dan menghalalkannya. Lalu jika begitu, sebandingkah seorang Al-Albani dengan ulama-ulama di atas yang mau bertaklid dan melegalkannya sehingga dia mengharamkan taklid? Apakah ulama-ulama di atas juga akan masuk neraka karena melakukan dosa bertaklid? Apakah ulama-ulama di atas juga bodoh tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menurut mereka? Sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Akan tetapi difikirkan dan direnungkan dengan pikiran jernih serta jauh dari syahwat dan sikap fanatik yang berlebihan. Jika diamati dengan seksama, orang-orang yang menolak taklid sebenarnya juga sering bertaklid. Mereka mengambil hadits dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim misalnya, serta mengatakan bahwa haditsnya syahih, karena telah diteliti dan dikritisi oleh ahli hadits terkenal yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Bukankah hal tersebut juga bagian dari bertaklid dalam bidang hadits? Bukankah juga, Al-Bukhari adalah salah satu ulama pengikut mazhab Asy-Syafi'i? Kenapa mereka ingkar sebagian dan percaya sebagian? Lalu ketika mereka mengikuti pemikiran Nashiruddin Al-Albani, Al-Utsaimin, Ibnu Baz dan lain-lain dengan sangat fanatik dan sangat berlebihan, dinamakan apa? Menurut orang-orang yang anti-taklid bahwa orang Islam harus berijtihad dan mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa bertaklid sama sekali kepada siapapun. Pemahaman seperti ini muncul akibat dari kebodohan mereka memahami dalil Al-Quran dan Sunnah serta lupa dengan sejarah Islam terdahulu, zaman sahabat. Mereka juga tidak pernah berpikir bahwa mewajibkan umat Islam berijtihad sendiri sama dengan menghancurkan agama dari dalam. Karena hal itu, tentu akan membuka pintu masuk memahami hukum dengan ngawur bagi orang yang tidak ahlinya, tidak memenuhi kriteria mujtahid. Yang sangat lucu di zaman sekarang, terutama di Indonesia. Banyak orang yang membaca dan mengetahui isi Al-Quran dan hadits hanya dari terjemah-terjemah, lalu mereka dengan lantang menentang hasil ijtihad ulama, atau mujtahid, dan ulama-ulama salaf terdahulu dan bahkan mengatakan juga, mereka semua sesat dan ahli neraka. Bukankah hal itu malah akan menjadi lelucon yang tidak lucu? Lagi-lagi bodoh menjadi faktor penyebab ingkar mereka. Sedangkan menurut ulama, seseorang dapat menjadi seorang mujtahid, punya kapasitas memahami hukum dari teks Al-Quran maupun hadits secara langsung, harus memenuhi kriteria berikut. Handal di bidang satu persatu, mufradat, lafaz bahasa Arab, mampu membedakan kata mustarok dari yang tidak mustarok. Mengetahui detail huruf jar,
kalimah huruf dalam disiplin ilmu nahwu, mengetahui makna-makna huruf istifham, kata tanya, dan huruf syarat, handal di bidang isi kandungan Al-Quran, asbab nuzul, latar belakang diturunkannya ayat. Nasih mansuh, hukum atau lafaz Al-Quran yang dirubah atau diganti, muhkam dan mutasyabbih, umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, hitobut taklif dan mafhum muwafaqah serta mafhum mukhalafah. Serta juga handal di bidang hadits Rasulullah baik di bidang diroyah, mustolah hadits atau kritik perawi hadits, dan riwayat, tanggap fikir terhadap bentuk maslahah umum dan lain-lain. Jika kriteria-kriteria di atas tidak terpenuhi, maka kewajibannya adalah bertaklid mengikuti mujtahid. Kalau Anda merasa tidak mau bermadzhab, silahkan Anda cari hadits sendiri tanpa melalui para imam ahlul hadits. Jangan mengutip hadits dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Langsung aja ke Rasulullah. Itu pun kalau bisa, dan itu sangat mustahil. Renungkanlah. Renungkanlah, renungkanlah.